Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 13 sampai dengan 22. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kalian sendiri tidak masuk dan kalian merintangi mereka yang berusaha masuk. Celakalah kalian, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda, sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mempertobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi takhta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini adalah orang munafik. Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengecam para ahli Taurat dan kaum Farisi. Ia mengeritik perilaku hidup mereka yang tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan. Para ahli Taurat dan orang Farisi mengajarkan kitab suci dan mengajak orang untuk percaya kepada Allah. Tetapi perilaku mereka sendiri tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Tuhan Yesus mau mengajak kita untuk memilih cara hidup yang baik di hadapan Tuhan daripada kemampuan berbicara tentang Tuhan. Iman kepada Allah harus diwujudkan dengan perbuatan kepada sesama manusia dan berkenan kepada Allah. Iman harus diwartakan melalui cara yang baik. Yesus melemparkan kata-kata celaka kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hanya mau menyadarkan mereka bahwa perbuatan mereka itu munafik dan jahat yang hanya mau memperberat orang lain, sementara mereka sendiri sedikit pun tidak menyentuhnya. Dengan demikian, Yesus menghendaki pertobatan dalam diri mereka. Namun sia-sialah harapan Yesus. Mereka tetap menganggap diri mereka saleh, sehingga penampilan lahirianya penuh kemunafikan, sementara itu batin mereka juga hampa tanpa ada isi rohani. Sebagai pengikut Kristus, dalam situasi kecil apapun, kita adalah orang berdosa. Untuk itu, kita berusaha untuk bertobat agar kata-kata celaka Yesus tidak teralamatkan kepada kita. Saudara yang terkasih, kita perlu mengambil hikmah dari sabda celaka ini. Sabda celaka Yesus seharusnya mendorong kita
untuk membangun semangat hidup yang otentik, bersikap jujur, ada keikhlasan dan ketulusan dalam hati, dalam pelayanan, menjalankan kehidupan secara sehat dan wajar. Dan lebih dari itu, harus berani membuang sikap munafik yang ada dalam diri kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang dikasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.